Pertanyaan hari ini, apa tujuan utama manusia? Jawaban kedua atas pertanyaan ini mengajarkan bahwa tujuan utama umat manusia adalah untuk menikmati Tuhan. Di satu sisi, kita merasa jawaban ini juga merupakan jawaban yang sangat salah. Bersukacita dalam Tuhan, bagaimana ini bisa menjadi tujuan manusia? Menikmati Tuhan selamanya dengan segenap hati berarti memusatkan semua pikiran, hati, dan pikiran saya hanya pada Tuhan. Mengharapkan dan menginginkan kehendak dan tindakannya. Dan secara aktif dan rela mengikuti kehendaknya dalam keadaan apapun. Ini juga bukan tentang melakukan apa yang kita rasakan untuk sementara, tetapi tentang menikmati dan mengikuti seluruh hidup kita selamanya, bahkan setelah hidup kita berakhir. Ini membantu kita memahami saat kita memikirkan seseorang yang benar-benar kita cintai. Dengan kata lain, menjadi bahagia itu seperti mengucapkan cinta. Misalnya, saat kita mencintai, kita menjadi bahagia. Jika ada seseorang yang kita cintai, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat kita bahagia, gembira, selalu ingin bersamanya. Dan kita ingin melakukan apa yang dia inginkan. Dan kita ingin mengenali hatinya, menjadi miliknya, dan ingin berbagi semuanya. Jadi, berbahagia dengan Tuhan bukan sekedar ekspresi sentimental. Itu berarti mencintai Tuhan sendiri dan mencintai bersamanya. Saat kita benar-benar mencintai Tuhan, emosi yang bisa kita rasakan saat itu adalah berbahagia. Cinta bukanlah hadiah atau kesepakatan. Saat ini, mencintai Tuhan tidak berarti dia mencintaiku sebagai balasan atas apa yang telah dia lakukan padaku. Bahkan jika kita memikirkan cinta di antara orang-orang, kita dapat dengan cepat mengetahuinya. Cinta sejati adalah tentang menyukai orang itu apa adanya, tidak menyukai uang, latar belakang, atau kondisi sosial orang itu. Banyak drama dari televisi membuktikan bahwa itu bukanlah cinta sejati. Demikian juga, mencintai Tuhan bukanlah untuk melihat pada anugerah, berkat, dan hal-hal di dunia ini yang ingin kita miliki. Tetapi, untuk bersukacita di dalam dirinya. Ini adalah cara orang yang salah dalam memandang Tuhan. Beberapa orang akhirnya mendekati dan mendedikasikan diri mereka untuk apa yang didapat dari dewa itu. Tetapi Tuhan kita bukanlah dewa setingkat itu. Terlepas dari apa itu, bersukacita dalam mengenalnya dan segenap hati kita. Bersukacita dalam ketaatan kepada firman-Nya. Bersukacita dalam firman-Nya digenapi. Bersukacita dalam mencintai sesama kita seperti kita mencintainya. Inilah sukacita sejati menikmati Tuhan. Pengajaran bahwa mencintai Tuhan adalah tujuan utama manusia. Ini adalah dimensi yang berbeda dari ide biasanya. Tidak ada agama atau filosofi yang mengajarkan kita tentang tujuan manusia. Beberapa orang mungkin berpikir adalah baik bagi Tuhan untuk memuliakan dan bersukacita dalam Tuhan. Dan itu hanya tugas bagi manusia. Namun, saya ingin menjawab bahwa ini yang terbaik untuk manusia. Karena hanya Tuhan yang adalah pencipta kita dan kebaikan sejati. Itu juga merupakan berkat terbesar bagi manusia untuk menikmati Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi standar kebaikan di dunia. Dimuliakan kepada Tuhan juga merupakan hal yang terbaik bagi manusia. Dengan kata lain, manusia pada akhirnya hanya puas dengan Tuhan. Kita tidak merasakan kesenangan penuh pada hal-hal lain, dan itu selalu kurang. Tidak ada selain Tuhan yang dapat memberikan berkat yang kekal dan sejati dalam hidup
hanya kepuasan sementara dan sesaat. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu alasan mengapa Tuhan memberi manusia tujuan itu dalam kata cinta. Bukan Tuhan yang mengganggu kita dengan membuat aturan yang konyol. Tuhan yang baik dan penuh kasih mengusulkan agar ciptaannya berada dalam hubungan yang penuh kasih dengannya. Meskipun Tuhan adalah ilahi yang paling mulia, Tuhan datang kepada manusia dan meminta kita untuk saling mencintai seolah-olah kita adalah makhluk yang setara. Dengan kata lain, ini adalah kisah cinta antar makhluk yang memiliki dimensi berbeda. Hanya karena tujuan manusia untuk memuliakan Tuhan, itu tidak boleh dianggap sebagai hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai kontrak atau kewajiban. Hubungan tuan budak, hubungan bersyarat, hubungan yang dianggap sebagai beban. Itu haruslah tujuan yang ingin dan menyenangkan. Sama seperti ikan mati ketika jatuh ke tanah, tetapi hidup di dalam air membawa kebebasan dan berkah terbesar. Itu adalah kebebasan dan berkat terbesar bagi manusia untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama. Terima kasih.